Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Buku Channel bersama saya Alvan sebagai hostnya. Kami tetap membahas, atau pada episode kali ini kami juga akan membahas buku Tiada Pernah Menyerah bersama langsung papa saya, yaitu Pak Samsudin. Apa kabar Papa? Alhamdulillah sehat walafiat. Di usia senja ini kita bedah buku ya. Oke, kita akan melanjutkan dari episode yang terakhir. Kita akan lanjut ke bab terakhir ini, subbab 2-nya, yaitu di balik benci ada cinta. Di subbab besarnya yaitu setelah derita datanglah bahagia. Nah, ini yang ingin disampaikan pada bedah buku di balik benci ada cinta ini apa aja, Pak? Ya, ini kisahnya menarik ini. Kisah kehidupan, potongan kisah kehidupan Papa terkait di balik benci ada cinta. Ini luar biasa, sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Gitu loh. Pada umumnya orang-orang yang berhasil itu, mohon maaf, itu kadang punya dendam. Dendam, maksudnya terhadap orang-orang yang menyakiti dulunya. Nah, misalnya orang yang sedang menderita kan, banyak yang melecehkan, kan ada yang menghina, merendahkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, si pendendam itu akan ingat-ingat tuh, kapan kira-kira saya berhasil, saya begini, saya balas kamu atau gimana lah, kira-kira gitu. Itu umumnya gitu. Nah, ini di sini sebetulnya dalam kisah Papa itu enggak begitu. Jadi justru orang yang dulunya dalam tanda petik menyakiti, merendahkan, meremehkan, mungkin bisa sampai menjolimi, itu tidak dianggap sebagai menyakiti, tetapi sebagai motivasi, memberikan dorongan agar kita bisa lebih maju. Berarti nggak jadi dendam. Nggak jadi dendam. Jadi justru kita baca sebagai dorongan, sebagai semangat, gitu loh. Untuk apa? Untuk mensyukuri anugerah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi anugerah kan? Kok bisa gitu? Lah itu dia tadi, karena latihannya. Nah, latihannya itu luar biasa. Jadi waktu kecil itu, waktu ya umur SD kelas 5, kelas 6 itu, Bang, ya. Umur berapa? 10-11 tahun lah ya. Iya. Masih anak kecil kan? Gitu loh. Jadi di rumah itu Papa kan ikut sama nenek yang dari ayah. Buyut kamu tapi dari ayah. Dari ayah Papa. Iya. Bukan buyut yang dari Mimi. Iya. Nah, si buyut itu adalah buyut perempuan ini. Adalah punya mantan. Punya mantan suami. Ya, udah dicerai kan berarti. Udah. Si mantan itu nikah lagi. Sama nenek yang lain ya, ada nenek gitu, jadi nikah lagi gitu. Jadi kan mestinya hubungan si nenek Papa ini sama istrinya mantan ini nggak baik. Iya. Karena apa? Bersaing kan? Iya. Ya kan namanya istri mantannya kan? Iya. Nah, itu umumnya begitu. Iya. Gitu kan. Nah, Papa juga waktu kecil mengira begitu. Tapi apa yang terjadi, Bang? Papa sama Mahde, adik Papa itu kalau punya sedikit rezeki, gitu. Nenek tahu kan, Papa punya uang jajan atau apa dari mana gitu kan ya. Itu suka dinasehatin, suka dikasih tahu gitu. Samsudin, Encum gitu kan. Kalau kalian punya rezeki, itu si nenek itu kasih gitu loh. Si nenek itu adalah istrinya mantannya itu, yang mestinya mereka berseteru kan, bersaing ya kan, kira-kira gitu. Ini akur banget, Bang, gitu loh. Kita saja yang anak kecil udah paham seolah-olah, loh kok bisa begini. Yang umumnya kan berantem tuh. Ini bukannya berantem, malah memadu kasih. Artinya apa? Kita sudah diajari sejak kecil untuk memberikan cinta kepada orang yang mungkin kita benci sebetulnya. Ya kan? Iya. Ya, si nenek kan mungkin ada dong rasa benci ya sama namanya gitu ya. Tapi bagaimana kok dia mencontohkannya ke cucunya untuk mengajari cinta. Gitu loh. Cintai orang yang mungkin kamu nggak suka. Karena menyakiti nenek kamu kan, kira-kira gitu ya. Jangan gitu kan gitu. Nah, itu dibalik benci ada cinta itu. Luar biasa sekali. Ya, itu jadi
pembelajaran yang alhamdulillah papa diberi pembelajaran itu sejak dini ya, sejak kecil. Ternyata nggak boleh kita benci, sekalipun kepada orang yang layak dibenci, gitu kan gitu. Nggak boleh, kita diajari untuk cinta. Nenek itu luar biasa memang. Orangnya nggak punya apa-apa, Pang, miskin apa, tapi luar biasa kepeduliannya kepada saudara-saudara sepupunya. Itu paling diakui, nenek itu paling dikenal, paling diapresiasi. Karena apa? Dia luar biasa kebersamaannya, kepeduliannya sama saudara itu. Saudara itu bukan saudara kandung loh, Bang. Saudara sepupu. Gitu loh. Sepupu kedua, kadang sepupu ketiga. Tapi luar biasa. Orangnya biasa-biasa aja. Gitu loh. Tapi hatinya luar biasa. Gitu loh. Jadi papa banyak sekali belajar ketulusan, ya. Belajar kesabaran, belajar kerja keras, belajar tawakal, ya, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, belajar sabar itu istiqomah, gitu ya, sederhana dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dari nenek yang melekat di tubuh papa ini, ya, yang mengalir di darah papa itu untuk nilai-nilai yang luar biasa itu. Allahumma yarham. Berarti di subbab kali ini kurang lebih isinya menceritakan tentang papa yang melihat role model buyut itu ya, demikian rupa yang menjadi pelajaran. Kalau itu salah satu untuk di karirnya, iya, ada cerita di dunia karir, betul, sama birokrasi. Iya, jadi misalnya awal-awal ya, itu ya kita kan nggak ada apresiasi segala macam kan gitu kan ya, sampai ketika kakak kamu yang paling besar meninggal itu kan ada perlakuan kurang bagus kan, waktu bekerja kan, misalnya izin untuk pulang ya, untuk menghadiri pemakaman segala macam, ya kan, ya nggak ngapain lah pulang segala kan, udah meninggal gitu kan, nggak akan keburu dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah yang ucapan-ucapan seperti itu kan menyakitkan pada saat kita berduka cita kan ya. Tapi papa alhamdulillah gitu loh, berterima kasih sama orang itu. Gitu loh, berterima kasih. Itu tadi, di balik benci itu ada cinta, berterima kasih, diingatkan, sehingga papa tidak menjadi orang yang frustasi, gitu kan ya. Pahit memang, tapi ya itu obat, gitu kan. Gitu. Jadi berterima kasih itu di balik benci itu ada cinta. Jadi kadang kita nggak enak kan ditegur karena begini, atau diberi pernyataan tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi kita tidak melanjutkannya ke emosi, tidak melanjutkannya kepada sakit hati atau dendam dan lain sebagainya, tapi justru kita membalasnya dengan kebaikan, yaitu terima kasih sudah memberikan masukan, sikap dan lain sebagainya, sehingga kita tidak negatif, gitu kan gitu. Itu jadi banyak sekali di karir juga banyak sekali, tapi nggak usah disebutkan lah, tetapi umumnya itu hal-hal yang menyakitkan itu sebetulnya sebaiknya dibalas dengan cinta, tidak dibalas dengan yang menyakitkan lagi. Kalau kita balas dengan yang menyakitkan lagi, itu satu-satu sama kan, kualitas manusianya sama dong. Nah kita ingin lebih baik kan, apalagi sudah berhasil kan. Masa udah berhasil masih juga kita mencontohlah bagaimana Nabi menaklukkan kota Mekah ya, tidak ada dendam. Walaupun dulunya mau membunuh Nabi, walaupun dulunya menyakiti Nabi, menyerang Nabi, tapi setelah Fatuh Makkah damai, nggak ada ini. Ini pembelajaran yang luar biasa. Kira-kira kita belajarlah dari sana. Kalau berhasil itu jangan cari-cari orang yang dulu nyakiti, gitu kan? Yang dulu nyakiti kita, mau merendahkan kita, jangan. Kalau sudah berhasil syukuri aja, dan jangan mengikuti perilaku orang-orang yang dulu memberikan hambatan ataupun tantangan ataupun apalah, gitu loh. Tapi itu barangkali digerakkan juga kan ya oleh Allah untuk menguji kita seberapa besar kekuatan iman kita kan gitu. Dan akhirnya kita diberikan kan rahmat berupa anugerah ya, berupa keberhasilan dan lain sebagainya. Ya, untuk ininya untuk pesan untuk pemirsa sekalian kan, kalau papa kan itu udah terlatih gitu. Kalau orang-orang yang belum terlatih ataupun gak punya role model dalam hal ini kan berat ya. Maksudnya kan gak segampang omongannya gitu, namun prakteknya kan berat. Ada tips-tipsnya. Betul. Papa sangat menyadari, Pang, sulit memang itu. Tapi
setelah dijalani. Sama kan papa juga dulunya sulit. Iya. Papa waktu nenek ngajarin gitu, otak papa nggak nyambung, otak Mahdi nggak nyambung itu. Tapi karena kita anak yang patuh ikuti, baru kita merasakan, oh ini toh maksudnya. Ini yang sedang diajarkan. Ya nenek nggak bilang di balik benci ada cinta, nggak ada, nggak gitu. Tapi kita menyimpulkannya bahwa pembelajaran cinta itu luar biasa yang diberikan oleh nenek itu, sekalipun kepada orang yang dia benci. Nah kasarnya kan gitu kan. Umumnya kita ya kalau orang benci ya benci dong, kita emosi dong dan lain sebagainya gitu loh. Nah jadi nanti ada ya pengalaman-pengalaman. Ini ada komentar dari teman papa itu ya, sampai begini, kok Pak Sam bisa ya? Kalau saya udah nggak bisa tuh, orang yang udah nyakitin begitu, udahlah, nggak usah nggak usah direspon lagi, nggak usah. Saya bilang jangan begitu. Kalau kamu begitu berarti kamu sama dengan dia. Kalau kita ingin lebih baik dari dia, mestinya kita tidak mengulang lagi apa yang dia lakukan ke kita. Gitu. Nah jadi pertanyaan Apang tadi itu bagus. Bagi teman-teman apalagi kaum milenial gitu ya, itu yang masih darah muda gitu kan ya, emosional dan lain sebagainya. Nah itu harus sadar bahwa oh ada orang dulu gitu disakiti tapi nggak balas, malah dia bahagia. Tapi kalau balas dia malah menderita. Kira-kira gitu. Gitu lah. Tapi kalau enggak ada yang datang bahagia. Kan tadi setelah derita datanglah bahagia gitu. Jadi kalau ingin bahagia itu antara lain jangan jadi pendendam, jangan jadi ya pendendam, nggak boleh gitu loh. Soalnya nggak baik juga sebenarnya ya buat kesehatan. Dari kesehatan fisik juga katanya kan nggak bagus juga kan? Nggak baik. Nggak bagus. Jadi nggak usah dipelihara. Gitu. Jadi kalau yang kebalikannya apa? Kebalikannya itu air susu dibalas air tuba. Gitu ya. Kita balas, orang ngasih tuba kita kasih air susu gitu lah kan gitu. Jadi harusnya begitu. Jadi di balik benci itu ada cinta. Cinta itu dari mana, Bang? Dari hati. Nah, cinta itu dari Allah. Rahmat. Ya kan gitu, kasih sayang. Nah, kalau kita pakai itu, nah tapi kalau amarah dari siapa, Bang? Dari setan. Jadi enggak usah. Itu loh. Enggak usah kita pelihara amarah, enggak usah kita pelihara dengki, enggak usah kita pelihara hasud, enggak usah pelihara dendam, gitu loh. Enggak usah. Jauhkan itu. Yang kita pelihara itu cinta, kasih sayang, ya kan? Penghargaan. Itu lebih baik. Gitu loh daripada secara fisik maupun mental. Gitu kan? Itu bagus itu kan? Bagus kita dendam pikiran terus rusak, nggak kebalas pas kebalas rusak pun pikirannya, nggak jadi tidak sehat. Gimana? Tidak sehat kan? Iya nggak sehat. Kerja juga nggak fokus, gitu kan gitu. Pikiran terus. Iya. Udah apa kalau bisa sabar terus ikhlas. Iya. Jadi kembali ke yang tadi lagi kan di sub bab 1 itu, ya kan kata-kata adalah doa. Nah jadi seiring tuh dengan tadi tuh kata-kata doa itu dengan di balik benci ada cinta. Gitu loh. Jadi orang yang berhasil itu sebetulnya orang yang menyadari benar bahwa doa-doanya sedang dikabulkan. Karena itu kamu jangan lupa sama yang mengabulkan doa. Siapa? Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan anugerah. Semoga kami dapat mensyukuri, dapat mengelola nikmat ini untuk yang lebih baik lagi. Jadi, kalau bermusuhan nggak baik kan? Nah, masa dulu kamu lagi saya sekolah nggak bisa ini, kamu ngeledek saya gini. Sekarang apa mau kamu? Wah itu namanya berantem itu kan? Nggak bagus kan? Nauzubillah. Alhamdulillah ya, untuk episode kali ini kita sudah membahasnya dengan cukup menyenangkan ya. Untuk teman-teman sekalian yang ingin membeli buku ini atau penasaran dengan lengkapnya dari kisah buku ini, kisah yang sudah ditulis oleh Papa saya dan Pak Hasan Aminur, silakan hubungi ke nomor di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua yang telah menonton episode ini sampai episode dari awal sampai episode ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti masih ada lagi sih, masih 3 chapter lagi, dan tetap bersama Papa saya sebagai narasumbernya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.